Rusia mulai gelap mata, tak peduli nyawa anak-anak. Satu malam 3 kali bombardir pemukiman warga. Tak jua mampu menembus pertahanan ibu kota Ukraina. Rusia mulai gelap mata. Tentara Rusia akhirnya melakukan serangan udara di kota Sumy, Ukraina. Operasi militer berupa bombardir dari udara tersebut menewaskan 22 orang, 3 diantaranya adalah anak-anak. Diberitakan BBC pada Rabu. Gubernur Sumy, Deusy Zelenskiy, mengatakan Rusia mengebom daerah perumahan di timur laut kota semalam. Yang menggambarkan insiden itu sebagian pembunuh massal 3 bom dalam satu malam. Itu adalah malam yang mengerikan, itulah jelasnya. Dalam serangan itu diketahui 9 orang tewas dalam satu rumah, kemudian 6 rumah hancur parah dan sekitar 20 perlainnya hancur sebagian. Evakuasi 5.000 warga masih dari BBC. Sekitar 5.000 orang telah dievakuasi dari Sumy. Hal itu dilakukan setelah Rusia setuju untuk menghentikan pemboman kota. Gencatan senjata terbaru adalah bagian dari serangkaian pengumuman oleh Kementerian Pertahanan Rusia tentang jadi pertempuran di kota-kota utama, termasuk Kharkiv, Sumy, Kharkiv, dan Mariupol. Namun demikian, gencatan senjata ini telah diumumkan, termasuk di ibu kota Ukraina, Kiev. Evakuasi 5.000 dari orang ke Sumy di Padang sebagai terobosan positif. Tetapi adalah keputusan yang sangat sulit bagi orang untuk dibuat sementara lebih banyak kota yang dikebom oleh pasukan Rusia. Itulah kekhawatiran dari kepala militer Ukraina. Namun mereka menatap pergi ini mengklaim kemajuan Rusia telah melambat karena perlawanan yang dihadapi kota-kota utama Ukraina. Itulah sebabnya pasukan Rusia menggunakan pengeboman dan penembakan di daerah pemukiman dan kota-kota sekitarnya untuk mencoba dan memasang Ukraina agar tanduk. Sampai saat ini, Rusia militer belum menghentikan serangan militer ke Ukraina. Dalam serangan militer tersebut, jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi ke negara tetangga. Tapi Kementerian Pertahanan Rusia sempat mengumumkan gencatan senjata pada Sabtu. Gencatan senjata dilakukan untuk memungkinkan evakuasi penduduk dari 2 kota Ukraina yakni Mariupol dan Volnovka ke tempat lebih aman. Ukraina mengklaim Rusia melanggar perjanjian gencatan senjata. Pada video yang dirilis, terdengar suara tembakan artileri barat Volnovka. Rusia telah melanggar perjanjian atau gencatan senjata, gagal memenuhi tugasnya dan menembaki kota Volnovka, kata Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk seperti diberitakan CNN International. Apa yang membuat Rusia menghentikan operasi militernya di Ukraina? Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Gudryeva mengatakan, serangan militer negaranya ke Ukraina akan berakhir jika target Moskow tercapai. Dalam wawancara virtual dengan jurnalis Kompas TV, Friska Kalesat pada Sabtu, ini akan mungkin diakhiri jika target kami tercapai, baik dengan cara diplomatik, berunding dengan si pihak Ukraina, atau melalui operasi militer, itulah ujarnya. Target kami sangat jelas, demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sehingga Ukraina menjadi negara yang netral, itulah imbuhnya. Selain itu, akar masalah dari krisis ini ada sabotase terhadap perjanjian Minsk yang dilakukan Kiev selama bertahun-tahun. Rusia, kata Lyudmila Gudryeva, berusaha menempuh solusi damai dalam 8 tahun terakhir. Kami memperoleh perjanjian Minsk yang memberikan cara yang jelas untuk menyelesaikan konflik di Ukraina, bila katanya. Kesepakatan ini disebut perjanjian Minsk. Sayangnya, perjanjian ini gagal setelah kedua belah pihak melakukan pelanggaran. Ada 2 hal yang hendak dicapai Rusia dalam operasi militer di Ukraina, yakni demilitarisasi dan denazifikasi. Saat mengumumkan dimulainya serangan militer khusus untuk melindungi Republik Rakyat Donetsk atau DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR
Putin menggambarkan tujuannya sebagai demilitarisasi dan deeskalasi Ukraina. Juru bicara menjelaskan deeskalasi berarti Rusia berencana untuk membebaskan Ukraina dari neo-Nazi mendukung mereka dan ideologi mereka. Namun negara barat diduga memiliki mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang dilakukan oleh rezim Ukraina. Apa saja kejahatan yang dimaksud Putin? Membakar rumah serikat pekerja dengan orang-orang yang masih ada di dalamnya. Begitu pula dengan bentrokan antara neo-Nazi dan pengunjuk rasa anti-Medan yang terjadi di seluruh negeri. Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia akan mencapai tujuan di Ukraina baik melalui jalur diplomasi atau perang. Rusia akan mencapai tujuan di Ukraina baik melalui negosiasi atau melalui perang, kata Putin kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui telepon pada Minggu. Seperti dituturkan seorang pejabat kepresidenan Prancis. Putin merapakan bahwa Rusia juga berjanji tidak berniat menyerang situs nuklir Ukraina. Putra pejabat kepresidenan Macron menyatakan Putin sangat keras dalam mencapai tujuannya, termasuk apa yang disebut sebagai denazifikasi dan netral Ukraina. Putin juga menuturkan pengakuan atas semenanjung Crimea di Ukraina yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Putin juga menuntut pengakuan dua wilayah timur Ukraina yang telah memisahkan diri dari Rusia sebagai wilayah independen. Dalam percakapan dengan Macron, Putin juga membantah bahwa tentara Rusia mengatargetkan warga sipil. Hal itu diungkapkan Putin setelah Macron mendesaknya agar tidak membahayakan warga sipil seusai dengan hukum internasional. Pekan lalu Macron menyatakan kekhawatirannya akan resiko keamanan nuklir di Ukraina. Macron khawatir karena pembangkitan listrik tenaga atom terbesar di Erosa diserang dan direbut oleh pasukan Rusia. Panggilan telepon antara Putin dan Macron berlangsung selama 1 jam 45 menit dan atas permintaan Macron itu adalah pembicaraan keempat kalinya di antara mereka sejak Rusia invasi Ukraina pada 24 Februari.